Hai, kali ini saya akan berbagi cara membuat IKEA playset, kitchen playset untuk anak-anak. Nah, ini terinspirasi dari duktiknya IKEA. Barang yang kita butuhkan adalah bahan-bahan bekas, yaitu saya bikin di sini saya punya kardus. Kardusnya berukuran medium dan hal pertama yang saya lakukan adalah membalik kardus supaya tulisan yang ada di kardus nanti tidak akan terlihat pada saat kitchen setnya udah jadi. Teman-teman bisa pakai kardus selain IKEA pun bisa, kalau memang nggak ada di rumah bisa, biasanya sih bisa minta ke supermarket atau minimarket terdekat ya, biasanya mereka suka punya stok. Nah, di sini semuanya udah saya balik, kemudian saya tempel pakai solasi bening sehingga tetap rekat tinggi. Nah, kemudian kita sekarang akan bikin pintu ovennya. Saya pakai cetakan yang ada di rumah. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri, bisa diukur pakai penggaris juga. Yang penting tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setelah selesai dicetak, kemudian kita cek ulang lagi dan siap untuk dipotong pakai cutter. Oh ya, potongnya itu hanya 3 ruas saja ya. Jadi sisakan satu bagian yang tidak akan terpotong karena nanti itu akan menjadi pegangannya untuk pintu ovennya dibuka. Nah, kita potong hati-hati, sangat hati-hati, jangan sampai penyok si kardusnya, karena kardusnya kan ringkih sekali, jadi harus sangat berhati-hati dalam memotongnya. Nah, di sini saya terus memotong. Ini kita akan membuat kitchen playset untuk anak-anak. Anak saya usianya 1,5 tahun, dan ini merupakan akan menjadi pintu oven. Kemudian nanti kita juga akan bikin wastafel yang ada kerannya dan burner atau kompornya yang 2 tungku gitu. Nah, setelah selesai 3 sisi kita potong, kemudian sisakan sisi yang tidak terpotong untuk diberi garis sedikit supaya nanti bisa kita lipat. Saya menggunakan bantuan plastik untuk membuat pola supaya dia terbantu untuk memotong, karena kalau enggak sangat keras ya. Nah, ini juga membantu sekali dengan bantuan plastik ini. Teman-teman kalau misalnya memang kuat bisa kok tanpa ada plastik. Kemudian dicoba untuk dibuka sedikit-sedikit, jangan terlalu keras, tapi buka aja sedikit-sedikit supaya dia kardusnya terbiasa. Dan kalau memang sekiranya kurang tekuk bisa ditekuk lagi, saya pakai jari juga nggak apa-apa. Nah, ini udah mulai terbuka. Nah, ini akan menjadi bakal calon pintu oven. Oke, pintu oven sudah jadi. Kemudian setelah dilihat-lihat, ini ujungnya itu lebih baik dikasih solasi supaya, karena kalau untuk anak-anak mereka nggak akan mainin si ujung-ujungnya, jadi supaya lebih aman juga saya lapisin dengan solasi lagi ujung-ujung pintu oven dan juga ujung oven yang ada di kitchen playset tersebut, supaya nggak serpihan-serpihan si kertasnya nggak akan keluar-keluar, jadi diamankan dengan solasi. Oke, dan selesai pintu oven. Kemudian langkah berikutnya ini akan menjadi, yang saya balik ini akan menjadi lapisan atas. Kemudian bisa gunakan mangkok plastik untuk jadi kitchen sink atau tempat cuci piring. Nah, ini dipola dulu sebelum akhirnya nanti kita akan gunting. Nah, kita udah mulai gunting pakai cutter. Sisakan sedikit dari pola, jauhkan dari pola sehingga dia bisa nempel ke ujung si mangkok tersebut. Ya, ini udah jadi. Kemudian selanjutnya kita akan menekan supaya lebih masuk si kitchen sinknya, jadi gak akan timbul keluar. Nah, setelah itu ini saya punya CD bekas yang nanti akan dipergunakan sebagai kompor atau burnernya. Saya pakai 2
kemudian jangan lupa untuk dipola. Ceritanya ini tuh kompornya kompor tempel. Oke, setelah selesai dipola, kemudian kita coba untuk ukur dan ditempel kedua CD bekas. Kita bisa kira-kira, dan ini setelah sudah ditempel menjadi dua. Berikutnya adalah kita akan membuat jendela oven. Seperti biasa, jendela oven kita ukur, kemudian kita potong pakai cutter sehingga dia lubang di keempat sisi. Nah, pada ini kan udah bolong ya. Kemudian kebetulan saya ada folder yang memang udah nggak kepake. Salah satu sisinya saya gunting mengikuti agak melebihi dari pola yang sudah terputus itu. Kemudian di bagian dalamnya dilem dan jadi ceritanya itu kacanya untuk melihat ke dalam oven. Kemudian kita lem, kalau nggak ada lem tembak nggak apa-apa, bisa juga pakai sulasi lemnya. Nah, sisa dari bolongan si oven itu bisa kita tempel di burner sehingga dia jadi ada seperti pembatas gitu antara burner dengan permukaan si kitchen set. Oke, pas banget ya. Kemudian setelah ditempel sebentar lagi akan selesai. Kemudian kita tambahkan aksesoris lainnya seperti keran untuk cuci piring yang tadi sudah kita siapkan. Nah, keran ini kebetulan saya punya botol bekas yang ada sponsnya gitu karena dia udah bocor. Jadi saya gunakan untuk penutup atau keran dari si kitchen sink atau wastafel tersebut. Itu kita tempel di kertas, kemudian kita cari posisi yang memang di atas kitchen sink, dan mulai bisa, setelah posisinya dapat, kemudian kita udah mulai bisa tempel. Jadi deh ovennya tinggal ditambah pernak-pernik. Kemudian ini burnernya atau kompornya, ini tempat cuci piring, dan ini wastafel kerannya. Nah, karena saya ingin, ini sebenarnya udah jadi tanpa ada backsplash, cuman saya pengen pakai backsplash supaya anak saya bisa nempel-nempel ataupun nyimpen sesuatu di atasnya. Jadi saya pakai backsplash. Ini dapat karton ukuran besar, alhamdulillah, jadi bisa digunakan juga untuk backsplash. Dan di sini kita gunakan solasi lagi supaya dia menyatu dengan si counter space-nya. Nah, ini udah jadi, udah saya solasi juga bagian kanan bagian kiri, dan jadi deh kitchen sink dan kitchen playset ala IKEA. Dan jangan lupa tambahkan rak-rakan untuk menyimpan merica atau gelas atau buah-buahan atau apapun juga di atas itu, sehingga feel-nya kitchen playsetnya lebih dapat. Oke, jadi deh kitchen playset untuk anak yang dibuat sesuai dengan ukuran anak. Kitchen playset ini inspirasi dari kitchen playsetnya Duktik, seri Duktik dari IKEA. Dan juga terima kasih buat IKEA karena kardusnya yang saya pakai benar-benar kokoh dan kuat. Dan jadi deh, selamat bermain dan selamat mencoba buat teman-teman di rumah. Semoga menginspirasi, dan bye-bye.